Karena pendidikan itu memang investasi ya. Investasi. Jadi bukan rumah aja gitu ya Pak? Bukan rumah aja, investasi. Nah, salah satu keahlian sarjana PLS adalah mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan belajar. Sehingga materi pembelajaran yang kita berikan pada mereka sesuai dengan kebutuhannya gitu. Yang berperan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat ini atau pendidikan rakyat Indonesia ini ya ketiga unsur tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya Clara Hairunisa Paulida dapat menyapa pemirsa Wika TV dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini kita sedang berada di Wika Talks edisi ke-20. Ya, di Wika Talks edisi ke-20 sekarang ini kita akan membahas topiknya itu the best, gak kalah the best daripada topik-topik sebelumnya. Yang masih penasaran apa sih itu pendidikan masyarakat? Yang gosip-gosipnya nih katanya lulusnya bakal lama, mata kuliahnya berat-berat banget, magangnya susah. Nah, penasaran kan? Daripada ngegosip, mending pemirsa Wika TV sekarang merapat. Dan kita itu daripada bingung ya, mending kita cari tahu langsung aja. Saat ini saya sedang bersama Kepala Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Abdul Karim Halim MSI. Bagaimana Bapak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak walafiat ya. Sehat walafiat. Dapat menyapa pemirsa Wika TV gitu ya Pak, dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi Wika, semoga Anda senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak, daripada kita bingung dan terus bergosip kayak gitu Pak, katanya lulusnya bakal lama. Terus pendidikan masyarakat itu apa sih gitu? Itu banyak banget kalangan dari mungkin pemirsa Wika TV kan bukan di kalangan mahasiswa saja ya Pak, di SMA yang mau masuk ke dunia kampus. Nah, kira-kira bisa dijelaskan sedikit nggak Pak? Baik, terima pendidikan kasih. Masyarakat. Program studi pendidikan masyarakat ini perubahan dari nama pendidikan luar sekolah, sekarang dirubah menjadi pendidikan masyarakat, atau ada beberapa perguruan tinggi yang menggunakannya pendidikan non formal. Di UIK menggunakan program studi pendidikan masyarakat. Alhamdulillah, ini tahun kemarin di prodi pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat itu merupakan prodi yang paling cepat meluluskan sarjana. Jadi 4 tahun 2 bulan itu sudah lulus di UIK, ranking pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, prodi pendidikan masyarakat ini bagian dari 4 prodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Pendidikan UIK. Yang pertama prodi pendidikan masyarakat atau PLS, itu lahir tahun 86 bersamaan dengan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian disusul dengan teknologi pendidikan, dan yang terakhir yang si bungsu ini desain fashion ya. Mereka ini kami cetak atau kami didik untuk menjadi pendidik masyarakat. Seperti apa pendidik masyarakat, pendidikan atau pendidikan non formal. Kita lihat di dunia pendidikan itu ada pendidikan formal, yaitu persekolahan dari SD sampai dengan SMA sampai dengan perguruan tinggi. Sementara pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat itu mereka nantinya akan menjadi pengelola atau pendidik, baik ada istilahnya ada pendidik dan tenaga pendidik pada pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat, seperti kursus, pelatihan, ya, kemudian seminar-seminar, workshop, ya. Itu ahlinya itu harus dididik dulu di pendidikan luar sekolah. Berdasarkan keputusan Menteri sekarang, mereka yang pengelola lembaga-lembaga kursus itu harus S1 ya, seperti guru PAUD juga harus S1. Nah, ini dididik pada pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah. Begitu barangkali.
Masya Allah, seperti itu ya Pak. Jadi penjelasannya Iya. mengenai pendidikan masyarakat. Iya. Nah Bapak, banyak juga dari pemirsa Wika TV yang bertanya, apa sih bedanya pendidikan masyarakat dengan pendidikan lainnya seperti itu Pak? Iya. Dengan pendidikan lain, kalau pendidikan yang lain ini ada yang masuk ke dalam ranah keguruan. Mereka dididiknya langsung, misalnya pendidikan bahasa Inggris, pasti dididiknya jadi guru bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Indonesia, dididik menjadi guru bahasa Indonesia. Pendidikan kimia, mereka dididik untuk menjadi guru kimia. Nah, pendidikan luar sekolah bukan hanya jadi pendidik masyarakat dalam artian pada pendidikan non formal. Misalnya kita masih memiliki masyarakat yang buta aksara. Ini pendidiknya atau tenaga pendidikannya, bahkan pengelolanya itu bisa dari lulusan pendidikan luar sekolah. Misalnya mereka mengelola PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yaitu yang salah satu programnya adalah pendidikan kesetaraan. Mereka yang usia berapapun sudah tidak bisa lagi mengikuti proses pembelajaran atau pendidikan di sekolah-sekolah formal. Usianya sudah lebih dari 18 tahun, belum lulus SMP, bisa masuk di program kesetaraan namanya paket B ya, atau kesetaraan setara SMP. Lewat dari 21 tahun belum punya ijazah SMA, mereka bisa masuk di pendidikan kesetaraan paket C. Nanti mereka akan dapat ijazah setara dengan SMA gitu. Nah, itu. Jadi pendidikan masyarakat itu menjangkau yang tidak terlayani dan melayani yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal gitu, oleh pendidikan sekolahan. Jadi ini menyelamatkan bangsa ini dari kebodohan ya. Ujung tombaknya ada di pendidikan luar sekolah. Kenapa? Karena pendidikan luar sekolah ya yang melakukan atau mengelola program-program pendidikan keaksaraan atau pendidikan buta aksara gitu. Ya. Begitu ya Pak. Iya. Terus kalau misalnya mengenai ini Pak, istilah penyebutan pendidikan luar sekolah dengan pendidikan masyarakat ya Pak, itu Iya. sama atau seperti apa Pak? Sebenarnya pendidikan luar sekolah itu program, bukan keilmuan. Sementara kita ini lembaga keilmuan, sehingga yang paling tepat berdasarkan kajian kami itu adalah pendidikan masyarakat. Jadi oleh karena itu pemerintah pun mengganti ya, karena kalau hanya pendidikan luar sekolah menjadi sempit. Kalau pendidikan masyarakat ada juga pengembangan masyarakat. Seperti hari ini sudah 1 tahun berlangsung, kami Prodi Pendidikan Masyarakat dan mahasiswanya itu sedang giat mencoba mewujudkan atau membentuk desa wirawisata di berbasis kelompok tani di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Itu desa yang letaknya ada di ketinggian 700 sampai 800 DPL di kaki Gunung Salak. Kalau kita ingat Sukhoi, di sana ada kampung yang kami bentuk bekas bekas Sukhoi jatuh, jadi kampung Sukhoi. Oh, jadi kampung Sukhoi Kampung gitu. Sukhoi. Jadi itu mengajar gitu Pak. Ya, di sana. bukan hanya mengajar, tapi juga kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka lewat pelatihan-pelatihan yang dilakukan melalui kelompok-kelompok tani. Oh, jadi pendidikan masyarakat itu Pak, sebenarnya tuh ada kaitannya antara pendidikan dan perkembangan masyarakat, itu ada kaitannya. Sangat ada kaitannya. Jadi kami memang dulu waktu kami PLS nebusnya disebut pendidikan luas sekali. Betul memang. Jadi dalam dunia pertanian pun ada kelompok tani, mereka harus dibentuk dulu ya, dilatih ilmu pertanian, dilatih berorganisasinya. Dalam istilah kami itu, kalau kami mau mengembangkan masyarakat itu tidak hanya ekonomi yang ditingkatkan. Kata Irwin Tesender tuh community development tegak lurus dengan pengembangan ekonomi, development, tapi juga harus ada community organization, membentuk, membina kelompok-kelompoknya, dalam hal ini kelompok tani gitu. Di kesehatan ada posyandu, itu juga bagian dari pendidikan luar sekolah gitu. Di BKKBN ada juga kelompok absetor, itu juga pendidikan luar sekolah. Nah, makanya di BKKBN itu mungkin 90% itu alumni PLS. Karena BKKBN dulu berdiri juga itu atas inisiatif orang-orang pendidikan luar sekolah yang tergabung dalam Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI, yang kemudian diadop oleh pemerintah menjadi BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional gitu. Jadi saking pentingnya pendidikan seperti itu ya Pak ya. Iya, Jadi iya. sampai perkampungan di mana Pak, di Sukhoi itu juga. Ya, di kamu suka ini. Mengenai ini Pak, urgensi mempelajari pendidikan masyarakat itu apa sih Pak, seperti apa? Betul. Gini, di masyarakat itu
mereka yang menjadi sasaran layanan kami itu orang-orang dewasa. Nah, orang-orang dewasa itu ilmu yang dipelajari oleh kami untuk bisa mengajarkan mereka itu namanya andragogi atau pendidikan orang dewasa. Beda, sangat beda dengan dengan pedagogi yang biasa dipakai oleh guru-guru di sekolah. Ya, metodologinya beda, kemudian strateginya beda gitu. Kenapa? Karena yang kita hadapi mereka-mereka yang sudah punya pengalaman dari kehidupannya. Jadi ada sekolah kehidupan di sana. Nah, kita mengangkat pengalaman mereka diramu dengan teori-teori yang kita pelajari gitu. Sehingga nanti mereka bisa menerima mereka. Nah, olah kita ada proses ya, sebelum kita melakukan pendidikan ada proses bahwa pendidikan yang kita berikan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, salah satu keahlian sarjana PLS adalah mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan belajar. Sehingga materi pembelajaran yang kita berikan pada mereka sesuai dengan kebutuhannya gitu. Tidak seperti sekolah formal, pendidikan formal sekolah. Kurikulumnya dari Jakarta sampai Papua sama. Iya, belajar baca ini Budi, di Papua enggak juga ini Budi gitu. Padahal di Papua enggak ada nama Budi. Gitu ya. Kalau di PLS ya mungkin pakai bahasa Papua ngajarnya gitu. Jadi gitu. Sasarannya tepat seperti itu ya, apa yang mereka butuhkan seperti itu. Iya. Mengenai ini Pak, kalau misalnya ada pernyataan atau argumentasi misalnya kayak gini, ya kalau misalnya pendidikan masyarakat mah udah tugas pemerintah aja, itu bagaimana Bapak menanggapi seperti itu? Iya, pendidikan baik pendidikan persekolahan maupun pendidikan masyarakat itu merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga. Nah, pendidikan keluarga itu merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat. Masyarakat ya, dan pemerintah. Jadi pemerintah sebagian kecil sebenarnya. Bahkan dalam pendidikan masyarakat ini atau pendidikan luar sekolah itu mungkin 75% dikelola oleh masyarakat. Lihat kursus-kursus, nggak ada yang negeri, ya kecuali BLK, Balai Latihan Kerja Industri yang di bawah Disnaker, ya itu milik pemerintah. Kalau kursus-kursus LKP itu milik masyarakat biasanya dan dibangun oleh masyarakat. Ya, pemerintah hanya memberikan kebijakan ya, juga memberikan stimulus gitu ya gitu. Kemudian PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat yang tugasnya yang pertama di PKBM rata-rata itu program yang paling banyaknya adalah kesetaraan, itu menyetarakan orang yang belum berpendidikan SD, SMP, SMA ya jadi setara gitu melalui lewat kejar paket ABC gitu. Nah, itu dikelola oleh masyarakat dan tidak ada yang negeri kecuali di Jakarta. Di Jakarta itu bekas pusat penerangan masyarakat yang waktu depan penerangannya ditutup oleh ketika Gus Dur itu dijadikan oleh pemerintah DKI sebagai PKBM negeri. Di Jakarta satu kecamatan satu PKBM negeri. Kalau di kabupaten, di kabupaten kota di luar Jakarta itu adanya SKB. Atau yang lebih dikenal sekarang nih Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar. Mereka mengelola pendidikan masyarakat. Ya, itu di satu kabupaten, satu kota, satu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat seperti itu ya Pak, atau yang menanyakan apa sih yang menjadi dasar bahwa pendidikan tuh sangat penting seperti itu Pak? Iya, karena pendidikan itu memang investasi ya. Investasi. Jadi bukan rumah aja gitu ya Pak? Bukan rumah aja, investasi. Mereka kalau nggak berpendidikan ya nanti akan banyak lahir orang-orang miskin kalau nggak berpendidikan ya. Kan kemiskinan, pengangguran gitu kan, itu lingkaran setannya itu ya. Ya, itu semua harus dari pendidikan ya. Mereka tidak akan paham arti kesehatan tanpa pendidikan. Mereka tidak akan paham keterampilan tanpa pendidikan. Mereka tidak akan paham ekonomi dunia kerja tanpa pendidikan gitu. Makanya dari pendidikan solusinya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini ya. Dan PBB menetapkan bahwa menghitung kualitas sumber daya manusia itu dengan indeks pembangunan manusia IPM atau HDI ya, Human Development Index. Itu yang pertama pendidikan dilihat dari berapa jumlah penduduk dewasa yang bebas dari buta aksara. Yang kedua rata-rata nama sekolah. Nah, bebas buta aksara, kebetulan saya dulu pernah diminta mengelola ini di tingkat nasional di Depdiknas. Waktu itu masih Depdiknas.
itu udah hampir ya mungkin sekitar 6% lah kita penduduk Indonesia itu yang masih buta aksara, itu pun di usia lanjut dan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tetapi rata-rata lama sekolah kita masih ketinggalan sekali ya. Nah, yang ketiganya yang kedua itu dari sudut ekonomi, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita mereka akan tinggi pendapatan per kapitanya ketika pendidikannya tinggi. Ya, kalau mereka buta aksara ya mungkin rendah, nanti sampai ke penghasilan. Yang ketiganya kesehatan, ya kesehatan itu dihitung dari rata-rata usia harapan hidup. Ya, dari studi saya orang-orang yang pendidikannya rendah, kerjanya berat itu usianya pendek, gitu ya. Kenapa? Karena dia kerja berat, gizinya kurang, gitu kan? Gizinya kurang. Bahkan ada halaman di rumahnya kosong pun mereka nggak ngerti bahwa itu sebenarnya bisa pakai sumber ditanami dengan sumber gizi gitu ya. Karena nggak ngerti, karena pendidikannya rendah. Nah itu jadi kembali ke pendidikan yang paling utama. Sekali itu. Pak. Ya. Pendidikan itu jadi salah satu modal supaya mendapatkan atau meningkatkan kualitas individu di masyarakat tersebut gitu ya Pak. Iya. Namun data tuh saya sempat ngelihat berita seperti itu ya Pak. Kayak Juni 2022 lalu itu kayak cuman sekitar 6% gitu pendidikan di Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi seperti itu Pak. Nah, kalau misalnya udah demikian, siapa yang berperan gitu Pak untuk betul. Ya, yang berperan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat ini atau pendidikan rakyat Indonesia ini ya ketiga unsur tadi, keluarga, masyarakat dan pemerintah gitu ya. Pemerintah menyediakan sarana prasarana gitu. Sebagian itu pun ya. Misalnya dulu zaman Orde Baru ada SD Impres. SD Impres supaya waktu itu kan rata-rata lama sekolahnya 6 tahun. Nah, sekarang rata-rata lama sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 2003 itu kan 9 tahun. Ada beberapa provinsi yang sudah 12 tahun. Itu pemerintah menyediakan sarananya. Apa? Gedung-gedung sekolah, ruang-ruang kelas baru gitu kan, gitu. Nah, masyarakat yang memiliki kemampuan dan memiliki kepedulian, mereka bisa mendirikan sekolah kelas swasta. Kalau tidak mampu dengan sekolah swasta, ya mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat gitu. Dan ini bukan hanya di kita sebenarnya. Kalau di Jepang itu namanya Kumintang, itu sejenis PKBM di sini. Yang tentunya sarananya jauh dengan jangan di negara kita ya. Kalau di kita PKBM bisa pakai garasi gitu kan, pakai pavilion. Kalau di sana yang namanya Kumintang itu PKBM-nya di Jepang itu, ini seperti kampus gitu ya. Dan bukanya 24 jam, terutama perpustakaannya. Ya kalau di kita ada TBM namanya, Taman Bacaan Masyarakat. Ya jarang yang baca, yang pinjem gitu. Kalau di sana orang setiap pulang kerja takut nanti ada perubahan sistem, perubahan apalagi IT ya, berubahnya per detik barangkali sekarang ini. Mereka lari dulu sebelum pulang ke rumah, lari dulu ke PKBM, ke Kumintang ya. Kemudian mereka baca-baca informasi hari ini gitu. Karena mereka ketakutan gitu. Misalnya kita gini, petugas di jalan tol dulu kan pakai petugas penukar kartu ya. Nah sekarang sudah tidak lagi gitu. Tinggal di tap gitu ya Pak. Iya, tinggal tap. Nah ini kan berarti ada PHK gitu. Kalau nggak dialihkan, nah mereka bisa dialihkan kalau ada ilmu baru, inovasi baru dalam dirinya, ada nilai tambah untuk mereka bisa ditempatkan. Kalau tidak ya di PHK gitu. Nah orang-orang di negara maju khususnya di Jepang itu ketakutan. Nah kalau di Korea, kenapa Korea bisa nyusul Jepang itu ada namanya Samuel Undong, sama dengan PKBM di sini. Nah, itu juga kenapa Korea maju. Nah kita juga harusnya gitu. Hanya barangkali memang ada karakter masyarakat, ada budaya masyarakat yang harus kita gas ya gitu ya, harus kita genjot gitu ya. Sebenarnya banyak ya gitu. Nah ini bisa nanti kita bisa setidaknya setara dengan mereka ya gitu. Ya lewat apa? Lewat pendidikan formal. Karena kalau lewat pendidikan non formal, kalau pendidikan formal mereka sudah tertinggal, usianya sudah lanjut, sudah bekerja. Mana ada enak SMA sambil bekerja ya gitu. Gitu, jadi pendidikan non formal kembali harus berperan ya. Nah kalau misalnya pendidikan ini kan Pak di masyarakat ada nih Pak sebagian orang yang pengen berpendidikan gitu kan tinggi, cuman dia keterbatasan ekonomi itu tadi Pak. Jadi kayak biaya pendidikan di Indonesia mahal. Menurut Bapak itu bagaimana kita menghadapi seperti itu gitu Pak? Iya, sebenarnya pemerintah sudah memberikan
Ya mungkin kalau dibilang keseluruhannya tidak ya, tapi untuk di sekolah-sekolah formal, baik di non formal juga di paket asal usia sekolah ya. Di tingkat SD sampai SMA kan ada BOS ya sebenarnya gitu ya. Dan kalaupun perlu ada biaya tambahan ya tidak semahal yang seharusnya direncanakan oleh, biasanya di sekolah itu ada komite ya, komite. Nah ini biasa bersama orang tua gitu. Dan dana pokoknya sudah disediakan oleh pemerintah ya, yaitu dana BOS itu, baik BOS untuk proses pembelajarannya maupun BOS untuk sarana gitu ya. Gitu sebenarnya di pendidikan non formal itu relatif murah. Kenapa? Karena kalau di pendidikan non formal anak-anak paket A, paket B, paket C nggak perlu pakai seragam, bahkan mungkin nggak perlu pakai sepatu gitu ya. Pembelajarannya tidak sepanjang minggu ya, tidak penuh 6 atau 5 atau 6 hari, mungkin 2-3 hari ya gitu. Mereka bukan sama ya, tapi setara gitu. Dan mereka di pendidikan non formal ini, khususnya di kesetaraan, itu lebih banyak, bukan lebih banyak, pendidikan keterampilannya lebih banyak dibandingkan dengan di pendidikan formal. Kenapa? Karena memang mereka dipersiapkan untuk bekerja gitu. Bekerja. Ya kecuali yang paket A itu untuk peningkatan rata-rata sekolah menjadi memenuhi ketentuan undang-undang, itu wajib belajar 9 tahun. Kalau untuk yang paket B itu disiapkan untuk kerja dan melanjutkan. Paket C itu disiapkan untuk ini, seperti SMK gitu ya. Gitu. Kalau nggak salah ada 11 keterampilan yang wajib didapatkan oleh mereka. Dan itu didanai oleh pemerintah. Keterampilan itu gitu. Dan sebenarnya beasiswa itu masuk nggak sih Pak untuk tingkat SD, SMP, SMA? Masuk. BOS itu kan sama dengan beasiswa okay. BOS itu kan cuma tentu saja tidak mungkin cukup ya, tergantung pada ukuran. Orang kota dan orang desa kan beda pola hidupnya gitu ya gitu. Tapi saya kebetulan juga mengelola pendidikan formal dalam bentuk sanawiyah aliyah di kampung saya. Alhamdulillah ya, mereka bisa. Dan di sekolah saya ini disediakan juga selain yang prestasi 10%, itu ada fakir miskin 10%, terutama fakir miskin yang bukan hanya berprestasi tapi berminat ingin sekolah gitu ya. Mungkin sekarang perlu juga disediakan untuk yang disabilitas ya, yang berkebutuhan khusus gitu ya. Itu ada ketentuan itu. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya masyarakat. Cuma tinggal bagaimana kita berkomunikasi dengan pimpinan daerah, dari mulai RT RW ya, Pak Kades, Pak Lurah, kemudian Pak Camat ya. Insya Allah ada itu, insya Allah. Dan saya lakukan itu dengan ada komunikasi dengan mereka, kita akan mendapatkan bantuan dan dorongan untuk mengelola pendidikan masyarakat itu ya, baik melalui pendidikan non formal atau pendidikan masyarakat maupun lewat pendidikan formal atau persekolahan, ada sebenarnya. Jadi asal kita juga masyarakatnya terbuka ya. Rata-rata kan masyarakat kita terutama yang berpendidikan rendah itu tidak terbuka. Jadi perlu orang-orang lulusan PLS itu menjadi penyuluh gitu. Seperti itu. Jadi kalau bahasa zaman sekarang mah close minded gitu Pak. Gitu ya. Dan jadi sebenarnya tuh pemerintah juga sudah meringankan seperti apa dengan menyalurkan fasilitas-fasilitas kayak beasiswa, dana BOS kalau misalnya SD, SMP, SMA. Tinggal masyarakatnya mau apa enggak gitu. Soalnya masyarakatnya banyak kaum berbahan Pak. Tidur aja di rumah. Kaum berbahan betul itu. Ya apalagi terus terang terasa sekali pasca pandemik ini ya, terasa sekali ya. Masyarakat tuh perlu didorong. Misalnya gini ya. Ini di Baduy ya. Di Baduy itu kami punya program, ada PKBM Baduy membaca. Nah, sekarang anak-anak Baduy luar terutama ya. Karena anak Baduy luar itu tidak terlalu terlarang untuk belajar. Kalau Baduy dalam mungkin memang itu pamali ya, tidak loh. Anak Baduy luar sekarang sudah ada yang sekolah. Tapi lewat sana, ada tidak semua lewat. Karena sekolah juga dilarang di Baduy ini ya, dan tidak laku lah kalaupun ada gitu. Kecuali mereka yang berminat, mereka akan keluar ya. Kenapa? Karena kita ngelihat fenomena anak-anak Baduy itu rela berjalan 6 kilo hanya untuk ngecas HP. Untuk apa? Mendengarkan dangdut. Gitu kan. Iya, artinya ini kan ada potensi yang bisa kita kembangkan, bahwa mereka sebenarnya ingin pinter gitu ya, ingin pinter. Buktinya 6 km ya. 6 km. Mereka dari perkampungan Baduy itu ke Cisimut yang paling dekat itu ya.
di sana ada warung. Nah, warung yang khusus menyediakan itu. Nah, ini potensi. Akhirnya teman-teman dari Untirta, dari masyarakat Banten, dari Pemda Banten membuatlah PKBM Baduy Membaca. Dan sudah banyak sekarang orang-orang Baduy, bahkan ada orang Baduy yang jadi DPR ya sekarang tuh. Iya, jadi gitu. Itu dari sini, dari paket B, paket A, paket B, paket C. Enggak sekolah formal SD, SMP, SMA. Ya, gitu. Gitu. Jadi percuma saja ya Pak kalau misalnya pemerintah memfasilitasi tapi dari kitanya close minded seperti itu ya Pak. Dan pemerintah pun tadi tidak bisa bekerja sendiri. Oh iya. Tapi membutuhkan tangan-tangan lain, dalam hal ini tangan keluarga dan masyarakat. Gitu ya. Gitu. Ini semakin menarik pembahasan kita pemirsa WIKA TV mengenai tentang pendidikan masyarakat. Kira-kira Pak di Universitas Ibnu Khaldun ini ada nggak sih Pak yang mempelajari pendidikan masyarakat seperti itu Pak? Nah, alhamdulillah di Jawa Barat itu paling banyak memang di Bandung ya, di UPI, di IKIP Siliwangi, di Uninus, Universitas Bandung Raya kalau dulu, sekarang namanya rubah. Ada 4 di Kota Bandung ya. Kemudian di Karawang satu, Universitas Singa Bersbangsa, dia punya punya Penmas. Kemudian di Jakarta ada UNJ juga punya, dan di Bogor Kabupaten Kota, Sukabumi Kabupaten Kota, Cianjur, Depok itu hanya ada UIK, pendidikan masyarakat. UIK. Ya, hanya ada UIK, pendidikan masyarakat. Jadi kita sebenarnya masih harus menjangkau lebih luas lagi ya untuk memasyarakatkan PLS ini ya, atau Penmas ini. Karena garapan kita banyak ya. Kalau Bandung mungkin bisa, walaupun luas harapannya, banyak juga orang-orangnya. Jakarta ya sendiri, Jakarta. Di Untirta juga ada, di Banten, di Untirta Yasa ada PLS juga. Ya, dia namanya PNF, pendidikan non formal. Kalau yang lain di luar ini PNF. Nanti ada lagi di Tasikmalaya. Cirebon nggak punya. Jadi termasuk jurusan yang langka. Langka ya Pak. Kalau untuk di Bogor sendiri Pak? Hanya di UIK. Hanya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, pemirsa WIKA TV. Ya. Alhamdulillah ketika kemarin kita mengikuti PMM ya, anak kita dikirimkan ke Universitas Negeri Bengkulu ya. Dari pengalaman mereka tidak tertinggal. Bahkan anak-anak kita ditempatkan di semester 5 walaupun berangkat dari sini semester 3. Ya, di Kendari pun sama. Ya, di Kendari kita juga ada PLS 1 yang ikut PME di Kendari. Alhamdulillah Pak, kita ternyata lebih dari mereka selangkah gitu ya. Gitu. Nah, untuk itu kami tetap ya, walaupun kami sudah merasa tidak tertinggal, kami terus belajar ke yang senior, baik ke Bandung, dan terakhir kemarin kami belajar ke UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Karena UNY salah satu pendidikan masyarakat, prodi pendidikan masyarakat. Mereka menggunakannya PNF istilahnya, dan menggunakan istilah departemen pendidikan non formal. Kita belajar ke sana khususnya dalam kegiatan-kegiatan atau program-program pemberdayaan masyarakat ya. UNJ di sana punya Gua Vindul yang itu sudah ngetop sekali dan dikelola oleh dosen UNY Mas Yudan ya. Nah, kita belajar untuk apa? Untuk kita ATM, amati, tiru, modifikasi. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, di mana? Di Pasir Jaya itu kita. Ya. Terkait tentang pendidikan itu penting Pak. Ada gak kelas karyawan di program studi ini seperti itu Pak? Dulu ada di sini, sekarang tidak ada, dan insya Allah nanti ada program rekognisi pembelajaran lampau. Namanya atau dikenal dengan RVL. Apa itu RVL? Ini mulai tahun depan ya. Kita sudah ada pelamarnya, mereka yang pengolah kursus, instruktur kursus ya, mereka harus sarjana kan, mereka akan masuk di PLS. Insya Allah mulai tahun ajaran depan nih. Jadi sekarang sudah mulai pendaftaran. Oh ya. Jadi sekarang sudah mulai. Kalau yang tergabung di forum komunikasi lembaga kursus dan pelatihan, mereka di sini nanti agar tergabung dengan forumnya. Tapi anda atau yang masyarakat yang tidak tergabung bisa juga dengan mereka, tapi juga bisa nanti daftar saja, nanti kami sediakan kelas itu. Apa bedanya dengan mahasiswa biasa? Ya. Nah, orang-orang ini, direktur kursus misalnya, atau manajemen kursus, itu rata-rata mereka ada yang sudah sarjana muda misalnya, karena dari akademi atau politeknik, itu akan diakui, dikonversi. Nah, bukan cuma itu, tapi mereka juga pernah ikut pelatihan, nanti kita hitung, kita tes, mereka juga akan diakui, dikonversi oleh kita. Tidak juga itu, mereka tidak
masih SMA pendidikannya, tapi kemudian pelatihan juga masih jarang gitu ya, karena mungkin baru. Nah, kita hitung masa kerjanya, masa kerja atau pengalaman sebagai manajer kursus berapa lama, nanti kita konversi. Nah, jadi enak sehingga nanti lulusnya tidak harus 4 tahun. Oh, jadi lebih singkat Lebih gitu, singkat. Pak. Bisa saja ada yang cuma 1 tahun gitu ya. Sarjana muda ditambah pengalaman, ditambah sertifikat kursus, kita uji, ternyata dia tinggal 1 tahun gitu. Ya, tinggal nulis skripsi atau mungkin juga jalur non skripsi gitu. Ya, ini nanti keuntungan RPL. Ya, Insya Allah ini kita sudah mendapatkan dukungan dari LL Dikti wilayah 4 Jabar Banten ya untuk menyelenggarakan ini, khususnya di pendidikan masyarakat. Dan ini juga kita sudah punya pengalaman 2 angkatan tahun lalu, itu mereka yang di pengelola PAUD ya, PAUD SPS ya, PAUD satuan PAUD sejenis ya. Bukan TKRA, tapi juga ada yang TKRA gitu. Dan bahkan setelah lulus mereka punya TKRA gitu. Ya gitu ya. Gitu. Ini pernah 2 angkatan kita coba ya gitu. Dan kita mendapatkan sokongan dana beasiswa dari Kementerian HUS langsung ya, dari Direktorat waktu itu Direktorat Jenderal Pendidikan Masyarakat dan PAUD ya. Sekarang insya Allah juga nanti katanya ada dukungan dana juga ya untuk mereka ini ya gitu. Karena ini kan dipaksa oleh pemerintah, mereka harus S1. Gitu. Jadi terkait dengan pendidikan masyarakat tadi Pak, untuk lulusan sarjana S1-nya seperti itu ya Pak ya, itu prospek kerjanya itu kebanyakan tuh menjadi apa seperti itu Pak? Iya, kalau di pemerintahan atau di PNS ya, mereka bisa di Sanggar Kegiatan Belajar SKB yang ada di setiap kabupaten kota. Kalau di Jakarta mereka bisa jadi PNS-nya di SKB. Sekarang mungkin tidak banyak PNS ya, tapi P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk dosen juga banyak yang seperti ini. Bisa juga di dinas sosial atau departemen sosial. Teman-teman saya sudah seangkatan saya sekarang pada tahap direktur yang menjelang pensiun nih, ya adik kelas saya gitu ya, yang usianya menjelang 60. Itu banyak di departemen sosial, ya. Kemudian di BKKBN, tadi saya katakan BKKBN ini hampir 90% ya, karena memang dulu penggagas BKKBN itu orang-orang PLS ya, guru-guru besar kami dulu, ya, sehingga terakhir kepala BKKBN Jawa Barat itu adik kelas saya, satu kelas dengan satu angkat dengan saya, yang sekarang adik kelas saya, direktur kepala BKKBN wilayah Jawa Barat itu orang PLS ya, gitu. Nah itu kalau di pemerintahan. Kalau di sektor swasta mereka banyak menggarap tadi kursus dan pelatihan ya, PKBM ya gitu. Kemudian ada juga yang wirausaha yang wirausahanya tuh ya dalam pelayanan masyarakat gitu ya gitu. Nah, jadi Bapak, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia tadi itu kan ada fasilitas pendidikan yang kurang merata, seperti itu biaya pendidikan yang mahal dan kurangnya tenaga pendidik yang terampil. Justru di Universitas Ibnu Khaldun ini mencetak tenaga pendidik yang terampil Yang seperti itu ya Pak. Insya Allah. Ya. Rata-rata di Kabupaten Bogor dan di Kota Bogor tuh yang di level menengah ke atas itu alumni UIK. Waduh. Iya. Jadi ngeri Pak. Iya, coba aja kalau kita berhubungan ke Kabupaten Bogor Dinas Pendidikan, pastilah cium tangan semua ke saya gitu. Karena murid-murid saya gitu aja kan gitu ya. Mereka itu di kota ya alhamdulillah gitu ya. Dan kebetulan saya juga aktif di PGRI ya. Walaupun saya dosen, saya ingin menghapus pandangan bahwa PGRI itu hanya persatuan guru SD gitu ya. Ternyata ada dosen juga di sana gitu ya. Dan itu saya. Gitu. Waduh, Masya Allah pemirsa WK TV. Nah Bapak, terakhir nih Pak, ini karena lagi seru gitu Pak, cuman kita terhalang oleh waktu seperti itu, oleh durasi seperti itu Pak. Nanti mungkin mereka yang ini bisa berkonsultasi langsung, boleh, mau Pak. WA-an mau apa gitu ke saya ya, boleh, atau tanya ke Prodi ya. Nanti boleh disampaikan berapa nomor WA saya gitu. Itu 24 jam lah gitu ya. 24 jam lah ya. Terbuka ya Pak. Terbuka, dijawab insya Allah langsung ya. Gitu di 081 29 44 16 63. Nomornya nomor lama sekali tuh. Kenapa? Karena memang ini hadiah dari salah seorang pimpinan daerah ya. Karena saya memang ikut aktif membangun kota ini. Sehingga beliau, wah ini harus berhubungan dengan Pak Karim, harus dikasih HP gitu. Waduh. Waktu itu HP masih cenonet. Yang apa 110 ya apa namanya? Lupa saya. Ya, paling pertama masih jutaan itu ya di HP itu. Waduh, Masya Allah. Alhamdulillah dikasih itu. Kenapa? Karena saya mencoba ikut terjun
menata pendidikan khususnya pendidikan normal di Kota Bogor ini, juga di Kabupaten Bogor. Insya Allah sampai hari ini juga. Misalnya saya juga aktif di Bunda PAUD ya, tapi bukan jadi bundanya. Oh, jadi bapaknya Pak. Iya, jadi andanya ya gitu ya. Alhamdulillah saya memberikan masukan-masukan tentang program-program pengembangan pendidikan anak usia dini gitu ya. Dan dosen-dosen yang lain juga alhamdulillah mereka aktif ya. Mereka juga melatih ya. Sampai saya punya klinik PKBM, jadi PKBM yang punya masalah berkomunikasi dengan kita. Dan UIK ini menjadi pusat informasi pendidikan masyarakat untuk wilayah Bogor Raya, termasuk Depok, Sukabumi, dan Cianjur. Oke. Untuk daftar di UIK itu mulai kapan Pak? Dan kenapa harus memilih Universitas Ibnu Khaldun Bogor? Alhamdulillah ya sudah mulai. Saya juga sudah mulai beberapa orang yang saya tes kemarin. Kebetulan saya langsung tim untuk tes dari yang memilih jurusan atau prodi pendidikan masyarakat ya. Mungkin nanti sampai dengan bulan Agustus ya. Ada jalur beasiswa pada umumnya di universitas ada KIP ya, KIP kuliah, tapi di Bogor khusus ada beasiswa Pancakarsa ya dari Bupati Kabupaten Bogor, yaitu untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi yang ber-KTP dan KK Bogor. Kemudian di UIK ada juga beasiswa Bajnas, ada juga beasiswa UPJ dari UIK, ada beasiswa dari BNI, ada beasiswa dari Indosmen. Ya sekarang Indosmen Mas ya. Nah, Indosmen banyak sekali beasiswa ya. Itu yang bisa dari awal juga bisa nanti di semester 3. Okay. Jadi jangan khawatir kalau Anda artinya memiliki keterbatasan dana ya. Dan ini mulai tahun ini insya Allah laboratorium PLS atau Penmas ini juga akan membantu teman-teman mendapatkan pekerjaan tetapi basisnya atau basicnya wirausaha gitu ya. Jadi tidak jadi pekerja tapi wirausaha. Kita tuntun ya, kita dapatkan, kita hubungkan dengan alumni ya yang memiliki perusahaan-perusahaan, yang memiliki usaha-usaha, kemudian mendorong, mengajak mereka, mendamping mereka untuk menjadi pengusaha juga. Jadi membuka lapangan pekerjaan. Betul. Insya Allah itu, ya. Pak. Oke Bapak, baik, terima kasih Bapak Karim. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, insya Allah. Informasinya cukup sangat amat, Masya Allah sekali Pak. Iya. Ya semoga pemirsa UIK TV yang menyaksikan mendapatkan informasi yang cukup dan nggak ragu lagi untuk daftar di pendidikan masyarakat khususnya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya, dan bagi pemirsa UIK TV yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut seperti biasa bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya. Oke, baik, terima kasih. Saya Clara Hairunisa Paulida pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai berjumpa di Wika Talks edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.